Cari dulu betul-betul apa yang menjadi sebab terjadinya kasus ginjal akut ini pada anak ini. Jangan beli obat dulu yang dikedepankan. Kok kayak jadi mau jualan obat ini? Jangan gitu juga kali ya. Kasusnya belum ditemukan kok, penyebab yang utamanya belum ditemukan kok udah beli obat. Terus sudah ngomong lagi dari Singapura, dari sini, dari sini, dari sini. Aduh, tolong Pak, ya kita mesti memberikan empati kepada korban. Tolong cari dulu penyebab utamanya itu apa. Ini kan antara Kemenkes dengan BP POM sama-sama sudah menyatakan bahwa belum ditemukan penyebab utamanya itu belum ditemukan. Ini mau jualan obat lagi nih. Ya, yang begini-gini janganlah ya, kasihan nanti presiden kita. Tahun politik sudah digunjingin di mana-mana, tapi pembantu-pembantunya nggak menjaga nama baik presiden. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang ingin saya dalami dan saya kritisi, menurut saya komunikasi antara BP POM dan Kemenkes ini buruk. Karena pernyataan Kemenkes dan BP POM ini bertolak belakang. Kemudian yang kedua, EDG ini dan sudah sejak dulu digunakan. Kenapa baru sekarang menimbulkan efek samping yang berbahaya? Kemudian yang ketiga, impor EGED ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan menurut BP POM. Ini untuk dua-dua ya, untuk Kementerian Kesehatan dan BP POM nih. Dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Sementara komponen bahan kimia ini juga digunakan untuk farmasi. Kan seharusnya Kementerian Perdagangan, BP POM dan Kementerian Kesehatan berkoordinasi. Kementerian Kesehatan dan BP POM yang harus memberikan kuota kepada Kementerian Perdagangan, berapa yang boleh diimpor dan perusahaan apa saja yang boleh mengimpor. Ini kayaknya nggak dilakukan oleh kedua kementerian dan satu badan ini. Jadi tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga negara, 3 lembaga negara ini. Padahal efek yang ditimbulkan itu menimbulkan kematian lebih dari 100 orang. 100 orang loh ya, satu orang aja kita nggak toleransi, apalagi lebih dari 100 orang. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, tiba-tiba Kementerian Kesehatan membeli obat, sudah menyatakan ke publik sudah membeli obat dan menyatakan itu obatnya. Padahal kita tahu Kemkes maupun BP POM sudah menyatakan belum ditemukan penyebab yang betul-betul menjadi sebab atas kejadian ginjal akut ini. Kok bisa-bisanya langsung beli obat? Kok bisa-bisanya langsung menyatakan bahwa obat ini bisa? Padahal dinyatakan juga kemudian bahwa obat ini hanya untuk tahap awal, untuk kasus awal, kasus yang ringan. Sementara kasus yang sedang dan berat nggak bisa. Loh, penyebabnya belum ditemukan kok udah ada obatnya? Ini ngomong apa gitu loh? Bikin statement tuh mbak yang benar. Statementnya BP POM jelas. Belum ditemukan yang sudah dilakukan penyelidikan Kemenkes maupun BP POM belum menemukan sebab yang benar itu apa, itu belum ditemukan. Nah, di slide-nya BP POM juga sudah dijelaskan, dari 198 sirup obat, ada 63 yang tidak menggunakan bahan baku itu. Nah, berarti ada 136 yang menggunakan. Artinya, dari 136, ini kan ada 5
yang kemudian terdeteksi ya mengandung EG dan DEG ini yang melebihi ambang batas. Artinya yang tidak melebihi ambang batas nggak kenapa-napa, aman katanya. Nah terus ini sebenarnya yang mana sih sebenarnya yang menjadi penyebab benar, yang benar tuh yang mana? Cari dulu Pak penyebabnya. Cari dulu betul-betul apa yang menjadi sebab terjadinya kasus ginjal akut ini pada anak ini. Jangan beli obat dulu yang dikedepankan. Kok kayak jadi mau jualan obat ini? Jangan gitu juga kali ya. Iya dong. Orang kasusnya belum ditemukan kok, penyebab yang utamanya belum ditemukan kok udah beli obat. Terus sudah ngomong lagi dari Singapura, dari sini, dari sini, dari sini. Aduh. Tolong Pak. Ya, kita mesti memberikan empati kepada korban. Tolong cari dulu penyebab utamanya itu apa. Ini kan antara Kemenkes dengan BP POM sama-sama sudah menyatakan bahwa belum ditemukan penyebab utamanya itu belum ditemukan. Nah, kalaupun pertanyaan saya, kalaupun ya EGED ini yang menjadi penyebab kelebihan yang menggunakan di atas ambang batas. Saya pengen tanya, dari hasil penyelidikan, penderita yang sekarang ini sudah menjadi penderita dan ada yang meninggal maupun yang belum meninggal, benar nggak sih dari mereka itu ditemukan dari 5 obat ini? Dari contoh 5 obat yang sudah di atas ambang batas ini, itu penyebabnya. Karena kan yang ditarik banyak, yang ditarik hampir semua. Padahal sudah dijelaskan juga, nggak semua ternyata menggunakan EDEG. Tapi semua ditarik, is oke lah. Untuk preventifnya. Sebagai tindakan preventif, is oke. Tapi kan ternyata itu juga nggak menjadi solusi. Anak-anak kita, anak-anak di bawah umur 5 tahun itu memang cenderung lebih nyaman menggunakan sirup daripada obat yang dilarutkan. Itu fakta. Dan sekian lama tidak terjadi masalah, kenapa sekarang menjadi masalah? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, saya mendapatkan informasi Ibu Feni dan Pak Menteri, harga EDEG, ya EDEG ini ternyata kita impor ini itu meningkat itu di tahun 2021 sampai 2022. Itu meningkat impornya. Nah, harga EDEG yang diproduksi oleh perusahaan Indonesia itu 3.600.000 per 225 kilo. Nah, sementara harga yang diproduksi oleh India itu hanya sekitar 1.680.000 per 225 liter. Bedanya jauh antara yang diproduksi oleh Indonesia dan diproduksi oleh India. Maka kemudian terjadilah kelonjakan impor itu. Nah, jangan-jangan ya kan? Karena ada bahan yang lebih murah, kemudian perusahaan farmasi itu yang menggunakan di luar ambang batas itu ya ingin efisiensi biaya, maka kemudian ditambah itu penggunaan bahan baku obat itu yang EDEG itu. Apakah itu yang terjadi? Pernah nggak itu difikirkan sebagai salah satu penyebab? Nah, kemudian lagi penggunaan bahan-bahan kimia yang sudah terjadi selama ini, BP POM sudah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pre dan post market. Artinya pengendalian obat itu sudah dilakukan. Tapi pertanyaan saya, Ibu, masih ada yang kecolongan. Yang 5 ini yang ternyata menggunakan di luar lebih dari ambang batas. Nah, artinya ada 2 kemungkinan, ya, ada 2 kemungkinan. BP POM-nya kecolongan, ya, artinya
pemeriksaan pengendalian atau pemeriksaan post marketnya masih kecolongan, ya masih kecolongan gitu, yang menyebabkan kemudian perusahaan farmasinya ini nakal juga. Dipenjarakan saja, jangan cuma sekedar sekedar dicabut izinnya. Laporkan kepada pihak yang berwajib, penjarakan. Karena apa? Karena ini kriminal, ini tindakan kriminal, ini nyawa loh. Nyawanya melayang sekian banyak ini. Satu aja nggak kita toleransi, ini lebih dari ratusan. Jadi saya kira teman-teman Komisi 9 yang saya hormati, saya mengusulkan karena tata kelola dari bahan baku obat yang ada di Indonesia ini harus diperbaiki, regulasinya juga harus diperbaiki, komitmennya juga harus diperbaiki. Saya sepakat dengan Bu Elva Hartati tadi, ya kita bikin panja, biar jelas lah. Ya. Kalau saya melihat sejak awal, statementnya Pak Menteri, ini seolah-olah sudah menyatakan bahwa EDEG inilah yang menjadi penyebab gitu. Sementara BPOM bilang belum ada bukti yang sahih, bukti yang akurat yang bisa diukur bahwa ini penyebabnya. Nah kan bikin kegaduhan di publik. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Kalau memang belum ditemukan, temukan. Gitu. Temukan, jangan praduga. Yang namanya obat-obatan itu nggak boleh diduga-duga, harus yakin. Ini sebabnya. Nyawa orang nggak boleh diduga-duga, Bu, Bapak. Nyawa itu nggak boleh diduga-duga, nggak boleh pakai duga-duga, harus jelas. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita semua, kawan-kawan Komisi 9. Kita bentuk panja agar jelas ya apa yang terjadi dalam tata kelola kefarmasian kita, ya, tata kelola bagaimana perlindungan kesehatan di rakyat Indonesia ini oleh Kementerian Kesehatan maupun BPOM. Dan kalau nggak selesai juga di panja, ya terpaksa harus kita bikin pansus supaya jelas ini barang. Jadi nggak main-main lagi nih. Jangan belum apa-apa udah beli obat ke sana kemari, Pak. Saya nggak setuju nih. Benar-benar kawan-kawan ya. Jangan beli obat dulu deh kalau kasusnya belum jelas gitu ya. Kalau yang namanya penyebabnya belum jelas, nggak usah beli obat dulu kemana-mana. Gitu. Cukup obat yang dibutuhkan aja dulu, cukup untuk obat yang kasus-kasus yang memang bisa ditangani, silahkan. Tapi jangan kemudian sudah mengobrol statement kemana-mana, mau beli obat ke negara A, negara B, negara C, negara D. Ini kan menimbulkan pertanyaan dari publik, ini mau jualan obat lagi nih. Ya, yang begini-gini janganlah ya, kasihan nanti presiden kita. Tahun politik sudah digunjingin di mana-mana, tapi pembantu-pembantunya nggak menjaga nama baik presiden nih. Mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.